Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arci Aprianto dari Prodi Perbankan Syariah dengan NIM 24 10 80 20 158. Di sini saya akan menjelaskan tentang perang salib. Oke. Jadi sejarah awal perang salib ini adalah perang keagamaan yang berlangsung selama hampir 2 abad, dari 1096 sampai 1291 Masehi. Nah, akumulasi reaksi orang-orang Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang sejak tahun 632 Masehi, masa pemerintahan Abu Bakar. Jadi pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah di Baitul Maqdis yang dikuasai Islam. Jadi disebut perang salib karena ekspedisi militer Kristen menggunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan membuat Baitul Maqdis Yerusalem dari tangan umat muslim. Nah, penyebab utamanya ini ada 3. Faktor agama, faktor politik, dan faktor sosial ekonomi. Jadi faktor agama ini semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070, pihak Kristen masa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Jadi pendeta Kristen Veter Amin mengalami perlakuan buruk saat berziarah, kemudian mengadukan masalah itu kepada Paus Urbanus II dan mengajukan permohonan untuk dilakukan perang suci. Nah, Paus Urbanus II dalam kongres para bangsawan maupun rakyat jelata di Clermont, Prancis pada tahun 1945 Masehi mengatakan bahwa bagi mereka yang berangkat perang, harta benda dan keluarganya dilindungi, dosa-dosanya diampuni, dan apabila dia mati maka suci. Faktor politiknya, kekalahan Bizantium di Manzikert pada tahun 1071 Masehi dan jatuhnya Asia Kecil ke dalam kekuasaan dinasti Saljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II dalam usahanya untuk mengalihkan kekuasaannya di daerah penduduk dinasti Saljuk. Jadi Paus Urbanus II ini bersedia membantu Bizantium karena adanya janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan dengan harapan untuk mendapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venesia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota dagang di sepanjang pantai timur selatan Laut Tengah. Jadi kondisi perekonomian Eropa di abad pertengahan sedang dilanda keterpurukan, krisis pangan dan kelaparan terjadi di mana-mana. Nah, ketika ada seruan perang salib, dijanjikanlah kesejahteraan hidup apabila perang dapat dimenangkan. Oke, di tahap pertama pada tahap 1096 sampai 1144 Masehi disebut sebagai periode serangan orang-orang Kristen yang terjadi dalam 2 gerakan. Jadi gerakan pertama disebut sebagai gerakan gerombolan rakyat jelata. Mereka tidak disiplin dan tidak mempunyai pengalaman perang. Terus gerakan kedua merupakan ekspedisi militer disiplin dan mempunyai pengalaman perang sehingga mereka dapat mengalahkan umat Islam dan berhasil mendirikan beberapa kerajaan Latin Kristen di dunia timur. Perang Salib 1. Jadi pidato Paus di Kongres pertama di Clermont, Prancis tahun 1095 Masehi sebagai tanggapan atas permintaan pendeta Peter Amin dan berhasil mengobarkan semangat perang suci. Jadi pasukan perang salib pertama ini berjumlah lebih kurang dari 200.000 orang. Pasukan salib pertama ini dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Saljuk. Perang salib 2, pasukan Godfrey menduduki Palestina pada tanggal 7 Juni 1099, melakukan pembantaian besar-besaran selama lebih kurang 1 minggu terhadap umat Islam, tanpa membedakan laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa, serta orang tua dan orang muda. Jadi menghanguskan bangunan-bangunan umat Islam yang ada di Yerusalem. Perang Salib 2. Sebelum menduduki Baitul Maqdis, pasukan Kristen lebih dahulu merebut Anatolia Selatan, daerah Tarsus, Antioquia, Aleppo, dan Aruha, Edessa. Selain itu Tripoli, Syira, dan Aceh. Nah, di sini berdirilah beberapa kerajaan Latin Kristen di timur. Ada kerajaan Yerusalem dengan rajanya bernama Godfrey,
kerajaan Edessa dengan rajanya Baldwin, kerajaan Tripoli dengan rajanya Raymond, terus ada kerajaan Antioquia dengan rajanya Bohemond. Jadi tahap kedua pada 1144 sampai 1193 Masehi disebut periode reaksi umat Islam karena jatuhnya wilayah kekuasaan Islam di tangan kaum Kristen sehingga Imanuddin Zangki, Nuruddin Zangki dan Salahuddin Al-Ayyubi bangkit melakukan perlawanan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dikuasai orang Kristen. Imanuddin Zangki ini gubernur Mosul, kaum muslimin bergerak maju membendung serangan pasukan Salib sampai mereka berhasil kembali merebut Aleppo dan Edessa dari tangan orang Kristen pada tahun 1144 Masehi. Nah, Nuruddin Zaki ini putra dari Imanuddin Zaki. Juga berhasil membebaskan Damaskus atau Syam pada tahun 1147 Masehi, Antioquia tahun 1149 Masehi dan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Terus Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini tahun 1175 Masehi berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir atas runtuhan dinasti Fatimiyah. Salahuddin dapat membebaskan Baitul Maqdis pada tanggal 2 Oktober 1187 setelah dikuasai oleh orang Kristen selama 80 tahun. Jadi tahun 1189 Masehi menghadapi ekspedisi militer pasukan salib ketiga yang dipimpin oleh raja Eropa yang besar yaitu Fredrik I, Kaisar Jerman dan Barbarossa, Richard I, Raja Inggris dan Philip II, Raja Prancis. Nah, pada tahap ketiga 1193 sampai 1291 Masehi dikenal dengan periode kehancuran pasukan perangan salib atau periode perang saudara kecil. Jadi perang salib di sini berakhir. Palestina direbut pasukan salib. Nah, tentara salib dipimpin oleh Raja Jerman Fredrik II pada tahun 1219 Masehi berhasil menduduki Dimyat dan membuat perjanjian dengan Raja Mesir Al-Malik Al-Kamil dari dinasti Ayyubiyah untuk membebaskan Palestina. Nah, perang salib berakhir pada Palestina direbut kembali pada tahun 1247 Masehi di masa pemerintahan Malik As-Saleh. Jadi ketika dinasti Ayyubiyah berakhir di Mesir dan dikuasai oleh kaum Malik, mereka berhasil membuat kota Akka dari tangan orang Kristen pada tahun 1209 Masehi. Jadi di semua kota yang pernah direbut oleh pasukan salib kini telah berhasil direbut kembali oleh kaum muslimin, yang menjadi tanda perang salib telah berakhir. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.